Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi dengan kami. Oh, kami belum memperkenalkan diri sih ya. Halo, kembali lagi bersama kami yang belum memperkenalkan diri. Jadi di sini kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Jujuk dan di sini saya sedang bersama kawan saya Balmon dan kita adalah tim Temulawak Indonesia. Di sini kita akan A few moments later. Di sini kita akan menyampaikan user experience atau pengalaman kita dalam memakai HP yang unik satu ini ya. HP satu ini yang unik, HP yang ini satu. Ya, salah satu HP asal Jepang yang fenomenal yang kita tahu dan ya sudah banyak kalian lihat reviewnya juga di YouTube. Tapi kita mencoba untuk menyampaikannya dengan cara yang berbeda, dengan sudut pandang yang tentunya berbeda juga. Ini adalah Sharp SHV 42 atau yang kita bisa kenal dengan Sharp R2. Ini versi AU, RAM-nya 4. Oh, spesifikasinya nanti dulu ya teman-teman. Terlalu semangat, maaf. Oke, Bapak Ibu, Tuan dan Nyonya sekalian, kita mulai dari bagian luarnya terlebih dahulu ya. Di sini depan dan belakangnya bisa kita lihat itu terbuat dari kaca. Lalu samping kanan, samping kiri, atas dan bawah itu metal yang saya tidak tahu juga persisnya ini metal apa. Kita sebut saja vibranium, oke. Di sini ada speaker ya, speakernya di pojok kanan sini. Gak mau fokus Pak, biar lagi fokus ya Pak. Jadi ini ya. Oh iya ya, diklik sih. Ini adalah Type C. Lalu di atas ada kabel jack 3,5 mm. Ya, tombol on off-nya di sini. Ya, nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak? Nah, itu dia. Itu tombol on off-nya dan juga ada tombol untuk volume up down-nya di sini. Untuk kartunya di pojok kiri, satu SIM dan satu memori ya teman-teman. Jadi bukan dual SIM gitu ya teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang tercinta. Untuk spesifikasi lebih lengkap, di sini kami sudah install AIDA 64 dan di sini kita bisa lihat ya, ini dari sistemnya ditulis SHV42. Jelas ini 464 ya teman-teman ya, RAM-nya, RAM sama ROM. Sedangkan untuk CPU-nya itu kita bisa lihat teman-teman, di sini ada Qualcomm Snapdragon 845 dengan core arsitektur 4 kali Qualcomm Snapdragon 845 dengan manufaktur 10 nanometer. Yang kita lihat semakin besar nanometer itu maka semakin panas ya teman-teman, dan ini 10 nanometer. Itu artinya dia tidak panas dipakai main game. Tapi apakah benar? Nanti kita uji ya teman-teman. Oke, lanjut ke baterai ya teman-teman. Intinya kalau untuk pemakaian biasa itu bisa dari pagi sampai sore. Kemudian Android, oke. Androidnya sudah Android 10 ya teman-teman. Kita lihat itu Android versionnya Android 10. Oke teman-teman, jadi kalau kalian beli Sharp SHV R2 ini, belum tentu kalian bisa langsung dapat yang Android 10 ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau langsung upgrade Android 10 itu bisa dengan cara install VPN Jepang. Betul Pak Balmon. Oke. Kameranya di sini. Nah, ini yang terbaca di AIDA. Jadi belakang itu 23 megapiksel dan yang depan 16 megapiksel. Ya, intinya ini cukup ya digunakan untuk segala umur gitu ya dari segi kamera. Untuk perekaman video, saya tunjukkan saja ini ya. Ini untuk fotonya ya. Nah, sekelibet saja untuk tes sampelnya yang jelas nanti di bagian akhir video akan kami berikan. Skor benchmark dari HP ini terbilang tinggi ya. Kita mulai dari Antutu benchmark. Kita lihat Antutu benchmark teman-teman dapat 300.000 ya. Ini bukan kaleng-kaleng loh ya. Tapi harus masuk kulkas. Tidak usah dimasukkan kulkas ya teman-teman. Jadi ya sekitar ini pokoknya ya, Antutunya itu sekitar 300.000. Geekbench, kemudian berikutnya ada Geekbench. Kita lihat. Gue masuk kulkas semua. Iya Pak.
Balmond sebelum berangkat ke sini, HP-nya cuma dimasukkan kulkas dulu. Kenapa? Karena lumayan panas katanya dipakai buat nge-game, dan dia masukkan kulkas. Setelah dimasukkan kulkas itu single core-nya ada 516 dan skor multicore itu 2121. Sementara sebelum dimasukkan kulkas itu ada 517 dan multicore 1501. Ya teman-teman, ini asli, ini skor jujurnya ya. Jangan percaya Balmond, hati-hati nanti kalian digeprek. Oke, selanjutnya untuk tes gaming ya, Bapak dan Ibu sekalian, gak usah banyak bicara di sini. Kita akan memberikan 3 sampel game, yaitu yang pertama ada PUBG Mobile, yang kedua ada Genshin Impact, dan yang ketiga ada game sejuta rakyat Mobile Legends. Kita mulai dari PUBG Mobile dulu. Oke, tuan dan nyonya sekalian, kita coba bermain PUBG Mobile ya. Dan ini grafiknya smooth extreme. Nih, kalian bisa lihat itu smooth extreme. Dan kita turun di Paradise Resort. Pak musuh Pak. Pak musuh di Pak. Ini musuh. Ya di sini teman-teman saya jago sekali ya. Saya menyedihkan di sini, saya nggak lihat ada musuh sama sekali. Ini nih. Wah, mantap ya. Ah, kena guys. Ah, mati tuh. Porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. Oke teman-teman, tadi saya tusun, tapi ya kalian bisa lihat di situ nggak ada lagging sama sekali, nggak ada frame drop. Cuman kalau di suhunya itu lumayan anget ya, mungkin di angka 37 derajat ya di sini. Kalau ditanya mengganggu apa enggak, awalnya enggak Pak, tapi kok suhunya lumayan ganggu Pak. Panas Pak, redang Pak. Lanjut game kedua, Genshin Impact apa Mobile Legends? Mumpung belum panas, game dari perusahaan Moonton ya. Mobile Legends Bang Bang. Untuk Mobile Legends sendiri mode HFR ada teman-teman ya. Saya aktifkan di sini dan saya mentokkan di tinggi. Oke, biar nggak lama-lama ngetesnya teman-teman ya. Di sini kita main brawl sehingga nanti kalau AFK nggak nemen-nemen ya efeknya. Karena ini cuma ngetes saja kan, supaya kalian tahu gitu framingnya gimana ketika dipasang frame high. Ya, di sini sangat sesuai saya memakai teman saya. Saya memakai Balmond kan nggak main Mon. Oke, welcome to Mobile Legends, dan bisa kalian lihat teman-teman lancar banget ya, nggak ada lag, nggak ada frame drop. Kalian lihat pingnya juga tuh kelihatan ya. Pingnya 40, 42, 40, 50-an. Nah, di situ tandanya ini HP stabil ya. Ada Balmond ternyata di sini. Ya teman-teman ya, gara-gara HP-nya jadi saya di ulti sama Chang'e itu nggak kerasa teman-teman. Saking bagusnya HP-nya ini. Itu ya, skillnya export, nggak berasa damage-nya, hindarin, ya digeprek sama Balmond. Ini adalah atraksi Balmond melawan Balmond. Ternyata Balmond yang menang. Ah, ini dia. Ono frame drop ya Pak, titik Pak. Frame drop. Oke, tadi high ya. Ini kita turunkan ke medium. Apakah masih frame drop? Mode HD-nya kita matikan ya. Oke, mode HD mati tapi HFR tetap nyala ya teman-teman. Enak-enak aja di medium. Frame drop nggak ada, jadi aman. Sentuh juga enak. 120-nya kerasa banget ya teman-teman di sini. Seriusan deh.
Panas nggak, Pak? Nggak bohong. Kalau panas apa enggaknya anget wajar. Dari suhu dia masih terasa nyaman ya teman-teman. Suhu ya Pak, yang tadi sampai hari Pak. Oke, selanjutnya adalah game Genshin Impact ya, MiHoYo. Grafik sesuai dengan rekomendasinya dia dapat menengah dengan FPS-nya 30 FPS. Resolusi menengah semua ya ini ya. Ada yang rendah juga kualitas SFX-nya. Iya. Oh, ini kebuyai. Oh, wah lancar. Lancar teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Masih bisa dimainkan, tenang aja. Layarnya sangat tajam, saturasi warna sangat pas, nggak lebay juga, enak di mata, nggak bikin pedih. Oke, sekitar 5 menit bermain dan suhunya masih aman. Ting. Oke, berikutnya kita dapat HP ini dari OLX ya, dari OLX kota sekitar, kota Malang lebih tepatnya, di tempat kita sekarang. Dan itu kita dapat dengan harga 1.900.000. Misalkan cari di Shopee atau di Tokopedia, di e-commerce gitu, harga rata-rata kisarannya ada di 2 jutaan. Oh, ada yang jual 2.300.000 juga. Kita cari biasanya itu yang second teman-teman. Jadi ini second semua nih. Oke, balik lagi. Di sini sinyalnya cukup stabil ya teman-teman, dan wifi-nya juga kuat. Dia nggak ada kendala sama sekali. Dan buat kalian yang belum pernah pegang HP-HP Jepangan, itu perlu diatur APN dulu ya. Mohon ya, bener ya. Perlu diatur di APN. Nanti ada kalian masuk di setting gitulah pokoknya ya, di setting terus di jaringan. Ada kok nanti. Banyak juga sudah dijelaskan di channel-channel sebelah. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, dengan harga kisaran di 1.900.000 sampai dengan 2.300.000, kalian bisa dapat HP ini. Kalian bisa dapat, kita bicara kelebihan dulu ya, kalian bisa dapat layar yang sudah 120 Hz ya refresh rate-nya. Terus kalian juga bisa dapat Snapdragon 845, yang mana sekarang kalian tahu sendiri harga-harga di HP kisaran 2 juta itu biasanya kalian dapat yang Snapdragon 600 cuy. Kok mana cuy? Kekurangannya yang pertama dan yang paling utama kita lihat, ini frame yang belakangnya gampang kotor ya teman-teman, terlebih buat yang tangannya gampang keringetan kayak saya itu ya, kalian bisa lihat di sini kan sidik jari di mana-mana itu. Terus kemudian suhu ya, dari suhunya kalau dipakai buat main game sebentar mah kuat-kuat aja ya, tapi kalau dipakai buat main game kurang lebih 2 jam atau mungkin ya segitu dengan game yang cukup berat, misalkan PUBG Mobile tadi, itu cukup mengganggu ya, apalagi kalau kalian misalkan masang frame yang tinggi gitu ya, itu suhunya cukup panas karena ini kaca dan samping kiri kanannya metal semua, jadi ya cukup panas. Dan kekurangan yang lain adalah HP ini nggak ada barunya, atau dia itu karena barang second Jepang ya teman-teman, jadi jarang sekali atau bahkan mungkin nggak ada yang jual baru di Indonesia karena nggak dijual resmi. Dan biasanya HP-HP yang dijual tidak resmi itu pasti memiliki resiko tersendiri ya Pak ya. Kesimpulannya adalah kalau kalian punya budget sekitar segitu tadi, 1.900.000 sampai 2.300.000, kalian ingin Snapdragon yang tinggi ya, chipset yang tinggi, layar refresh rate yang tinggi, maka HP ini cocok buat kalian. Tapi kalau kalian penggemar HP atau pemburu HP yang resmi, HP-HP yang tidak berisiko ya, risikonya rendah ya, mungkin HP ini tidak cocok dengan kalian, apalagi jika misalkan kalian menginginkan baterai yang besar, terus desain layar yang kekinian, mungkin HP ini tidak sesuai buat kalian ya, karena jujur teman-teman sekalian di sini Infinity V display atau U display atau dot dropnya itu agak gimana gitu, dan ini dagunya lumayan tebal ya, tuh tebal kan, meskipun memang secara ukuran itu pas di tangan ini teman-teman,
ukuran 6 inch nggak ada 6, sekian, 6 full 6, dan itu enak banget. Agak beda dikit ya sama Redmi Note 8. Ini Redmi Note 8 yang di kiri adalah Sharp R2. Beda sedikit kan ya, beda sedikit banget. Saya rasa enak aja digenggam, tapi ya seperti itu, dia desainnya agak lucu gimana gitu. Baterainya teman-teman ralat ya, baterainya untuk zaman sekarang, untuk pemakaian sekarang 3000 mAh itu ya kurang ya. Game 5-6 jam, kalau daily driver itu bisa pagi sampai sore. Sekian video singkat dari kami, review singkat dari kami. Jika ada saran atau masukan, silahkan komen di bawah, kita diskusi di bawah. Kalau misalkan ada masukan, bang, tolong review ini, tolong review itu, kita akan memberikan pandangan-pandangan yang berbeda itu ke depannya. Semoga bisa lebih baik lagi. Oke, teman-teman, langsung ini adalah sampel video dari Sharp Aquos R2 dengan 1080 atau Full HD ya, tadi Full HD dengan 60 fps. Ditambah fitur stabilisasi video. Kalian bisa lihat di sini stabil banget ya. Ini saya mendaki tangga, menaiki tangga, menurunin tangga. Stabil sekali. Ups, oke. Nah, ini ya, mungkin kalau menurut kami salah satu kendalanya adalah di fokus cahaya di sini ya dia. Tuh kan, ya kalau sekali pindah cahaya gitu teman-teman, dari sini ya misalkan ya, terus saya pindahkan. Nah kan, dia nggak mau. Dia kayak kekunci gitu, dia harus diklik dulu baru dia pindah. Dan ya silahkan dinilai sendiri ya bagaimana kualitasnya menurut kalian. Kalau menurut kami ini cukup bagus, detailnya ya. Oke, di sini detail makronya dapat ya, dia jernih banget ya. Nah, autofokusnya juga lumayan, cuman di penyiimbangan cahaya mungkin agak bermasalah dia ya. Ya silahkan dinilai sendiri teman-teman. Sedangkan yang ini adalah sampel video 4K nya, tapi 4K nya mentok di 30 fps ya teman-teman. Di sini ya kalian bisa lihat makronya. Nah, cukup baik ya. Nah, cuman ketika dia digeser harus diketuk lagi dulu, autofokusnya kadang nyaut kadang enggak ya, tapi bisa kalian nilai sendiri ya. Ini lagi-lagi detailnya, detail makronya bagus ya, jernih. Oke, sementara ini adalah kualitas dari perekaman video selfie-nya. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, bagus ya, tajam di situ, warnanya, detailnya bagus sekali. Oke, coba berganti di kondisi backlight seperti ini ya, kalau kondisinya backlight. Tapi kalau kondisinya nggak backlight, nah kayak gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.